Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bambang Prasetya Adi selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear dan teman-teman. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai vektor eigen. Anggota kelompok kami terdiri dari Syaril Pratama dengan NIM 15126230008. Lalu ada Fadlan Ahmad Haikal dengan NIM 15126220028. Lalu ada Saiful Muiminin dengan NIM 15126230047. Lalu ada Felix Evan Sembada dengan NIM 15126230057. Lalu saya sendiri, Josafat Bramasta Nofrisa Rendra Graha dengan NIM 15126230039. Lalu ada Zafran Muhammad Afif dengan NIM 15126220048. Dan terakhir ada Arya Pratama dengan NIM 15126220012. Pada presentasi kali ini, kelompok kami ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi dasar, persamaan karakteristik, diagonalisasi matriks, nilai eigen dan dalam konteks aplikasi, generalisasi dan konsep terkait, dan implementasi komputasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syahril. Yang pertama ada definisi dasar. Dalam aljabar linear, nilai eigen yang berasal dari bahasa Jerman, Eigenwert, yang berarti nilai asli, dan eigenvektor, yang berarti vektor asli, adalah konsep fundamental yang terkait dengan transformasi linear. Nilai eigen dilambangkan dengan lambda adalah skalar yang memiliki sifat khusus ketika dikalikan dengan metrik. Sifat khusus ini adalah metrik tersebut akan mengalihkan vektor eigen dengan skala tanpa mengubah arah vektornya. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. AX sama dengan lambda X. Dengan A adalah matriks n kali n, X adalah vektor eigen n kali 1, lambda adalah nilai eigen. Vektor eigen X menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah berkebalikan jika lambda negatif. Selanjutnya ada persamaan karakteristik. Yang pertama ada persamaan karakteristik determinan A dikurang lambda 1 sama dengan 0. Bisa diartikan A sama dengan matriks kuadrat n kali n, I matriks identitas n kali n, ada lambda sama dengan nilai eigen. Langkah-langkahnya ada bentuk matriks A dikurang lambda 1, hitung determinan dari matriks tersebut, cari nilai lambda yang membuat determinan bernilai 0. Oke, selanjutnya ada diagonalisasi matriks. Diagonalisasi matriks adalah proses intransformasi sebuah matriks ke dalam bentuk matriks diagonal, yang merupakan matriks dengan semua elemen non-diagonal sama dengan 0. Next. Nah, misalnya matriks A agar bisa didiagonalisasi, diperlukan bahwa matriks tersebut memiliki cukup banyak vektor eigen yang linear independen. Secara formal, sebuah matriks A dapat didiagonalisasi jika ada matriks invertible P dan matriks diagonal D sedemikian sehingga A sama dengan P dP min 1. Di sini D adalah matriks diagonal yang berisi nilai eigen dari A. Dan kolom-kolom dari P adalah vektor-vektor eigen atau eigen vectors yang bersesuaian. Next.
diagonalisasi matriks. Prosedur dasar untuk mendiagonalisasi sebuah matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan nilai eigen, yaitu cari solusi dari persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan di mana lambda adalah nilai eigen dan saat I adalah matriks identitas. Yang kedua adalah menemukan vektor eigen, yaitu untuk setiap nilai eigen lambda diselesaikan persamaan A min lambda I tutup kurung V sama dengan 0 untuk mendapatkan vektor-vektor eigen V. Yang ketiga, membangun matriks P, yaitu susun vektor-vektor eigen sebagai kolom-kolom dari matriks P. Yang keempat, membangun matriks D. Letakkan nilai-nilai eigen di sepanjang diagonal utama matriks D dengan urutan yang sesuai dengan vektor-vektor eigen di P. Next. Nah, berikut contoh soalnya, yaitu ada matriks 2x2, ya. Isinya matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3. Cara mendiagonalisasinya yaitu adalah cari nilai eigen dengan menyelesaikan determinan A min lambda I sama dengan 0. Terus determinan matriks 4 dikurang lambda, terus 1, terus 2, 3 min lambda. Terus dijumlahin, hasilnya adalah 0. Solusi dari persamaan kuadrat ini adalah lambda min 5 ada dan lambda sama dengan 2. Terus step selanjutnya adalah untuk lambda yang hasilnya 5 dengan cara selesaikan A min 5I I sama dengan 0. 4 min 5, 1, 2, 3 min 5, tutup kurung, V1, V2, sama dengan min 1, 1, 2, min 2, V1, V2, sama dengan 0, 0. Dari sini kita dapatkan vektor eigen V sama dengan 1, 1. Untuk lambda yang sama dengan 2, yaitu selesaikan A min 2I, V sama dengan 0. Step-stepnya adalah 4 min 2, terus yang 1, 2, 3 min 2, V1, V2 sama dengan 2, 1, 2, 1. Jadi matriksnya 2, 1, 2, 1. Terus V1, V2 sama dengan 0, 0. Dari sini kita dapatkan vektor eigen V sama dengan min 1, 2. Next. Terus matriks P didapatkan ya isinya adalah 1, min 1, dan 1, 2. Matriks D isinya adalah 5, 0, 0, 2. Nilai eigen dalam konteks aplikasi. Analisis sistem dinamis dan kestabilan. Nilai eigen matriks digunakan dalam analisis sistem dinamis dan menentukan kestabilan sistem, seperti dalam fisika dan rekayasa. Eigenvalues matriks koefisien triple A menggambarkan perilaku jangka panjang dari sistem dinamis linear. Analisis kestabilan. Nilai eigenmatriks Jacobian pada titik keseimbangan dari sistem diferensial digunakan untuk menentukan apakah titik tersebut stabil, tidak stabil, atau netral. Analisis mode dinamis. Dalam sistem mekanika atau elektronika, nilai eigenmatriks yang mewakili struktur dinamis dapat memberikan informasi tentang frekuensi mode-mode getaran atau osilasi sistem. Kedua, geometrik komputasional dan grafika komputer. Di bidang ini, nilai eigenmatriks rotasi dan transformasi digunakan untuk rotasi dan transformasi objek. Nilai eigen digunakan
untuk dengan mudah menghitung dan menerapkan rotasi, scaling, dan transformasi lainnya pada objek dalam ruang 3 dimensi. Ini sangat penting dalam rendering grafis dan animasi komputer. Tiga, pengolahan citra dan pengolahan sinyal. Dalam pengolahan citra dan pengolahan sinyal, nilai eigen digunakan untuk berbagai tujuan. Analisis komponen utama, PCA. PCA menggunakan nilai eigen dari matriks kovariansi data, mereduksi dimensi data, dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Ini digunakan dalam operasi citra, pengenalan pola, dan analisis data lainnya. Filtering dan denoising. Dalam konteks filtering dan denoising, nilai eigen dari metrik kovariansi atau metrik transformasi Fourier dapat digunakan untuk merancang filter yang efektif dalam menghilangkan noise atau gangguan dari sinyal atau citra. Generalisasi dan konsep terkait. Generalisasi yang pertama ada generalized eigenvector. Ketika sebuah metrik tidak memiliki cukup banyak eigenvector untuk membentuk basis lengkap, digunakan generalized eigenvector. Generalized eigenvector memenuhi persamaan A dikurang lambda I kv sama dengan 0 untuk beberapa K lebih dari 1. Memperluas konsep nilai dan vektor eigen ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Kedua, spectral decomposition. Spectral decomposition atau dekomposisi spektral adalah metode yang digunakan untuk memecah matriks simetris ke dalam bentuk yang lebih sederhana dengan nilai eigen yang semuanya nyata. Ini berguna dalam analisis modal dan pemrosesan sinyal. Ketiga, ada singular value decomposition, SVD. SVD menguraikan matriks non-kuadrat ke dalam 3 matriks U, sigma, dan V, di mana sigma adalah matriks diagonal yang berisi singular values. SVD memiliki aplikasi luas dalam analisis data, pengenalan pola, dan kompresi data. Selanjutnya, ada konsep terkait. Nilai eigen dalam nilai eigen dalam grafik. Nilai eigen dari matriks adjasensi atau matriks Laplacian digunakan dalam teori grafik untuk mempelajari konektivitas dan spektrum grafik. Ini digunakan dalam clustering spektral untuk mengelompokkan node berdasarkan keterkaitan mereka. Kedua, ada invariant subspace. Subspace di invariant adalah subspace yang tetap tidak berubah di bawah aksi matriks A. Konsep ini penting dalam analisis stabilitas dan desain kontrol untuk sistem dinamik, membantu memahami bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan. Ketiga, pseudo-inverse dan Moore-Penrose inverse. Pseudo-inverse digunakan untuk menyelesaikan sistem linear yang overdetermined atau underdetermined. Ini dihitung menggunakan SVD dan membantu mencari solusi terbaik dalam sense least squares. Selanjutnya ada aplikasi generalisasi. Yang pertama ada pemodelan sistem dinamis. Generalized eigenvector dan invariant subspace memungkinkan pemodelan yang lebih akurat dari sistem dinamik kompleks, terutama dalam sistem dengan multiple mode dan interaksi non-linear. Kedua, ada analisis data dan pembelajaran mesin. PCA dan metode pengurangan dimensi menggunakan konsep nilai dan vektor eigen untuk menangani data berdimensi tinggi. Clustering spektral menggunakan nilai eigen dari matriks Laplacian grafik untuk menemukan struktur klaster dalam data besar.
Selanjutnya, Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu implementasi komputasional. Pengimplementasian nilai vektor eigen dalam bidang komputasional sangat beragam. Contohnya yang pertama, fisika dan teknik. Dalam fisika, mekanik kuantum bisa jadikan contoh. Dalam mekanik kuantum, nilai vektor eigen dari operator Hamiltonian memberikan energi dan fungsi gelombang dari sistem kuantum. Sedangkan di dalam teknik, analisis getaran, dan teknik struktural, nilai dan vektor eigen digunakan untuk analisis model getaran. Vektor eigen menunjukkan model getaran dan nilai eigen menunjukkan frekuensi alami struktur. Yang kedua, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah menggunakan dan klasifikasi, yaitu algoritma seperti spectral clustering menggunakan nilai dan vektor eigen dari matriks afinitas untuk pengelompokan data. Selanjutnya. Yang ketiga adalah reduksi dimensi, meningkatkan efisiensi komputasi dan visualisasi data dengan banyak fitur, misalnya data gambar atau data genom. Implementasinya, PCA menggunakan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks covariance data untuk menentukan arah utama variasi dalam data, yang dikenal sebagai komponen utama. Yang keempat, pemecahan sistem persamaan linear, yaitu menyelesaikan masalah linear dalam simulasi fisika, jaringan listrik, dan analisis struktural. Implementasinya yaitu metode seperti power iteration atau QR algorithm menggunakan nilai eigen untuk memperkirakan solusi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.